Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Renungan hari ini diberi judul Kepentingan diri sendiri adalah sumber dari kemalangan. Firman Tuhan yang mendasari dari surat Filipi pasal 2 ayat 4 yang demikian bunyinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang pertama, kepentingan diri sendiri adalah setiap fokus pada apa yang terbaik menurut dirinya sendiri, menurut keuntungannya sendiri, untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi, merasa paling penting sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak orang sekarang ini, ajaran-ajaran mementingkan diri sendiri ini, menurut dia tidak perlu untuk saya, biarlah itu untuk orang lain saja. Padahal saudaraku, orang hidup tidak boleh lepas dari kepentingan diri sendiri. Jadi ajaran kepentingan sendiri itu baik untuk seluruh orang, termasuk orang-orang percaya. Kita harus mengerti itu. Yang ketiga, masalah kepentingan diri sendiri akan timbul manakala kepentingan diri sendiri itu menyakiti orang lain, membuat bencana bagi orang lain, sakit hati, dan lain sebagainya. Jadi, seperti judul tadi, kepentingan sendiri itu adalah sumber daripada kemalangan seseorang itu. Itu betul. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, proses daripada kepentingan diri sendiri itu apa tuh yang menyebabkan? Satu, adalah kesombongan diri. Itu adalah akar segala proses kepentingan diri sendiri. Dijelaskan dalam Amsal 13 ayat 10 yang antara lain, keangkuhan hanya menimbulkan pertentangan, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Jadi kepentingan itu adalah akar dari segala kesombongan, itu adalah akar dari segala kepentingan diri sendiri. Kemudian yang kedua, ketidakpercayaan akan diri sendiri atau malu, itu sebenarnya adalah kepentingan diri sendiri. Sebab segala apa yang tidak dipercayai, ya, apa yang memalukan dirinya ini, akhirnya kembali kepada dirinya sendiri. Dan itu akan membuat kemalangan bagi setiap orang. Esra 9 ayat 6a mengatakan, dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celas, sehingga tidak berani menengadah mukaku kepadamu. Jadi karena malu, itu sebenarnya adalah egois. Kemudian yang ketiga, kerendahan hati yang ekstrim. Segala sesuatunya dia sangat merendahkan diri, seolah kami tidak dapat, sehingga segala masalah itu akhirnya kembali pada dirinya sendiri. Dan itu adalah wujud ego sentris. Titus 2 ayat 15. Beritakanlah semua itu, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, prosesnya itu
sifat tertutup dan takut dikritik orang, itu adalah sebab egosentris yang ekstrim. Dia takut dikritik oleh pihak lain, sehingga tertutup dia. Itu adalah sikap kepentingan diri sendiri yang ekstrim. Nah, yang kelima sekarang bagaimana solusinya? Yang pertama, saudara harus dihilangkan kesombongan diri sendiri ini. Seperti dalam Filipi 2 ayat 3, janganlah melakukan apa-apa dengan sombong, tapi dengan rendah hati. Jadi hilangkan kesombongan. Yang kedua, matikan diri sendiri, salibkan diri sendiri, sehingga tidak mengganggu orang lain. Markus 8 ayat 34, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkali dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Mematikan dirinya, ini adalah solusi untuk menghilangkan kepentingan diri sendiri. Solusi yang ketiga adalah mendahulukan orang lain dengan kasih. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar dan lain sebagainya. Mendirikan orang, mendahulukan orang lain itu lebih baik. Orang lain diutamakan terlebih dahulu, silakan. Ya. Terus kemudian solusi yang keempat, kasih Tuhan Allah itu adalah lebih besar dari kasih kita sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, dan kekuatanmu. Artinya, kasih Allah itu lebih dari kasih kepentingan diri sendiri. Sehingga Allah lebih mengasihi. Jadi kasih Allah itu utamakan. Kemudian kasih karunia Tuhan Allah itu harus diutamakan. Mazmur 34 ayat 17. Orang benar berseru, maka Tuhan mendengar dan lepaskan dari kesukarannya. Kami akan menutup dengan 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, sehingga kepentingan diri sendiri itu tidak nampak. Lebih utamakan orang lain itu. Hormatilah semua. Saya akan berdoa supaya saudara sekalian, Bapak Ibu yang kami kasih, terus tidak mementingkan diri sendirian di dalam kegiatan masyarakat. Tuhan memberkati. Immanuel. Amin.